Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Permatasari dengan NPM 12 Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menguji data kuesioner dari data primer yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Lanjut ke data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linier berganda, yang kelima ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Nah, di sini masuk ke uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Nah, uji kualitas data itu terdiri dari dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Untuk pengujiannya, dilakukan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Dan untuk uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai Cronchbatch alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Nah, di sini kita langsung masuk ke data kuesionernya, yaitu analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Kita masuk ke kerangka pemikiran. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel pertama ada kemandirian belajar atau X1, variabel kedua ada motivasi berprestasi atau X2, dan variabel ketiga ada prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Kita lanjut ke kisi-kisi angket penelitian. Untuk variabel pertama ada kemandirian belajar yang terdiri dari 3 indikator, yaitu mampu bekerja sendiri ada di pernyataan butir 1 dan butir 2, menguasai keahlian dan keterampilan belajar ada di pernyataan 3 dan 4, bertanggung jawab ada di pernyataan butir 5 dan 6. Untuk variabel motivasi berprestasi, terdapat 2 indikator. Yang pertama mempunyai tanggung jawab ada di pernyataan butir 1 dan butir 2, membutuhkan umpan balik ada di pernyataan butir 3, 4, dan 5. Lalu variabel ketiga ada prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Terdapat 2 indikator, yang pertama inovatif ada di pernyataan butir 1 dan butir 2,
Lalu berorientasi untuk sukses ada di pernyataan butir 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini ada keterangannya. Untuk 1 itu adalah sangat tidak setuju, 2 adalah tidak setuju, 3 adalah netral, 4 adalah setuju, 5 adalah sangat setuju. Di sini bisa dilihat untuk kemandirian belajar terdapat 6 pernyataan, untuk motivasi berprestasi ada 5 pernyataan, untuk prestasi praktikum aplikasi software SPSS ada 7 pernyataan. Nah, kita langsung lanjut aja ke dalam software SPSS-nya. Kita file, open, data. Kita ganti file of type-nya dalam bentuk Excel. Kita pilih data questionnaire, open. Lalu kita OK. Nah, jika sudah terinput seperti ini, di sini ada nama, gender, kelas, B01 sampai B06, M01 sampai M05, W01 sampai W07. Nah, untuk B di sini itu artinya kemandirian belajar. Dan untuk angka di sampingnya itu adalah pernyataan nomor 1. Berarti untuk B02 di sini adalah kemandirian belajar, pernyataan nomor 2, kemandirian belajar pernyataan nomor 3, dan seterusnya. Lalu di sini ada M01. Kalau M01 itu adalah motivasi berprestasi. Berarti di sini motivasi berprestasi pernyataan nomor 1, di sini motivasi berprestasi pernyataan nomor 2, dan seterusnya. Lalu kita masuk yang ke W01. W01 itu artinya prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Berarti sama kayak tadi, prestasi praktikum aplikasi software SPSS pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, dan seterusnya. Kita masuk ke variable view. Di sini desimalnya kita samaratakan dulu menjadi 0. Sudah, lalu kita masuk ke values. Nah, untuk values di sini kita isi seperti keterangan di contoh data kuesioner tadi. Kita isi dari B01 sampai W07. Untuk valuesnya kita kasih keterangan seperti tadi, berarti 1 itu untuk sangat tidak setuju. Kita add, 2 itu tidak setuju. 3 itu netral. 4 itu setuju. 5 itu sangat setuju. Lalu kita OK. Nah, sama kayak tadi, kita copy dan kita paste ke semua ini sampai W07. Jika sudah, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama kan tadi itu statistik deskriptif. Berarti kita pilih analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, di sini kita pindahkan semua dari gender sampai W07 ke variabel S. Kita pindahkan semua kecuali nama. Di sini namanya kita balikin lagi, lalu kita klik statistik. Nah, untuk di central tendensi ini kita klik mean, median, modus, dan sum. Untuk percentile values-nya di sini kita lewatin aja, kita langsung masuk ke dispersion. Kita klik standard deviation, variance, minimum, dan maksimum. Lalu kita continue, lalu OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Untuk jumlah datanya itu valid dari gender, kelas, B01 sampai W07. Di sini ada 171. Nah, di sini juga bisa dilihat ada mean, median, modus, standar deviasi, variance, minimum, maksimum, dan sum.
kita masuk ke frekuensi tabel gender. Untuk gender laki-laki di sini frekuensinya 109, untuk perempuannya 62, dan dengan total 171. Lalu di sini ada frekuensi tabel yang kelas. Untuk akuntansi A-nya di sini frekuensinya 64, akuntansi B-nya 71, dan akuntansi C-nya 36. Dengan total sama 171. Nah, di sini bisa dilihat dari B1 sampai W7. Nah, kita lanjut aja ke langkah berikutnya, yaitu menguji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini kita langsung klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, karena di sini nggak bisa langsung semua menganalisisnya, kita analisis satu-satu variabelnya. Untuk yang pertama yaitu B01 atau kemandirian belajar. Kita pindahkan yang B01 sampai B06 ke items. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini untuk deskriptif for-nya itu kita klik semua item, scale, scale if item delete. Lalu kita continue. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil variabel kemandirian belajar. Agar kita menganalisis semuanya, kita lakukan dulu hal yang sama untuk variabel motivasi berprestasi dan variabel prestasi praktikum. Sama aja kayak tadi kita analyze, scale, reliability analysis. Lalu kita pindahkan M01 sampai dengan M05. Kita klik statistik, lalu continue, lalu OK. Nah, kita lakukan hal yang sama lagi untuk variabel prestasi praktikum. Kali ini kita pindahkan yang W01 sampai W07 ke items. Lalu statistik, lalu continue, lalu OK. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa lanjut untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas di sini, pengujiannya itu dilihat dari nilai corrected item total correlation, yang dimana dengan syarat datanya harus lebih besar dari 0,3. Nah, di sini bisa dilihat untuk B01 sampai B06 itu datanya lebih dari 0,3, yang dimana data tersebut bisa dikatakan data yang valid. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas di sini pengujiannya dilihat dari tabel reliability statistik, yang dimana pengujiannya ini dilihat dari nilai Cronbach alpha. Dengan syarat data tersebut harus lebih besar dari 0,6. Di sini bisa dilihat datanya itu 0,767, yang dimana data ini adalah data yang lebih besar dari 0,6 atau memenuhi syarat. Dan di sini bisa dikatakan data tersebut adalah data yang reliable. Di sini bisa kita simpulkan bahwa variabel B atau kemandirian belajar ini memiliki data yang valid dan data yang reliable. Kita lanjut ke variabel kedua, yaitu B atau kemandirian belajar. Di sini kita uji validitas dulu. Uji validitas itu akan dilihat dari nilai corrected item total correlation, yang dimana dengan syarat
data ini harus lebih besar dari 0,3. Nah, dari data M01 sampai M05 ini, semua datanya itu lebih besar dari 0,3, atau bisa dikatakan data ini adalah data yang valid. Lanjut ke uji reliabilitas. Untuk pengujian uji reliabilitas ini, pengujiannya dilihat dari nilai Cronbach alpha, yang dimana dengan syarat data ini harus lebih besar dari 0,6. Nah, karena di sini adalah datanya 0,818, yang dimana lebih besar dari 0,6, berarti dapat dikatakan data ini adalah data yang reliable. Dan kesimpulannya, untuk variabel kedua ini, M atau motivasi berprestasi ini, dapat dikatakan data ini adalah data yang valid dan data yang reliable. Kita lanjut ke variabel ketiga, atau W, prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini kita uji validitas dulu. Dilihat dari nilai corrected item total correlation dengan syarat data yang harus lebih besar dari 0,3. Untuk data dari W01 sampai W07 itu datanya lebih besar dari 0,3, yang dimana dapat dikatakan data ini adalah data yang valid. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, di sini bisa dilihat dari nilai Cronbach alpha, yang dimana dengan syarat datanya harus lebih besar dari 0,6. Nah, karena di sini datanya 0,778, yang dimana lebih besar dari 0,6, maka data ini adalah data yang reliable, karena data ini lebih besar dari 0,6. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa variabel ketiga atau W, prestasi praktikum aplikasi software SPSS, itu datanya valid dan datanya reliable. Nah, dari tiga variabel tersebut, bisa kita simpulkan juga bahwa ketiga variabel tersebut memiliki data yang valid dan data yang reliable, karena untuk uji validitas dan uji reliabilitas, semuanya itu memenuhi syarat, yaitu di atas 0,3 dan di atas 0,6. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.